Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Khaliqina al-Azim, alladzi akramana bi'idrakil anwaril hidayah ila siratin mustaqim, bi'izati sahibul khuluqil azim wal qadril kabiril fahim ladzi rahmanir rahim. Manu Sayyidina Mustafa Muhammad الذي هديتنا به وعلمتنا به وكرمتنا به وشرفتنا به ودللتنا به وأعلمتنا به وصفاتنا به وهديتنا به وجعلت سعادة الدارين في خير على دربه وبلوغ الحسنى في تحقق بحبه. اللهم فحققنا بحبه وثبتنا على دربه وصحبه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah yang mendudukkan kita pada kesempatan dari pagi menjelang siang ini, menjelang suatu rahmat dan anugerah yang luar biasa yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan saya sangat heran dan sangat bangga serta bersedih, di mana sangat bangganya di mana di kota yang mayoritas bukan muslim, berapa banyak umat muslim memuliakan Nabi Muhammad. Berapa banyak kita duduk semenjak tadi untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Berapa banyak lisan kita telah memuji dan memuliakan Nabi Muhammad. Alhamdulillah berkat Habib al-Munzir bin Fuad al-Muzawa, kalimat selawat selalu dibacakan bahkan di negeri yang jauh daripada ajaran Islam sebelumnya, di negeri yang jauh daripada mengerti tentang bagaimana ini agama rahmatan lil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Tiada lain kami dapat bersyukur atas karunia yang luar biasa ini, atas anugerah yang besar ini, atas rahmat yang kau curahkan kepada kami. Bahkan saudara-saudara kita yang belum pernah hadir mungkin sebelumnya memuji, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad, Allah berikan kesempatan untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kita yakin tadi saat Nabi kita bacakan maulid, Nabi hadir di tengah-tengah kita. Maaf yang berkata bukan Ali bin Husain yang mungkin sering salah perkataannya, mungkin sering berdusta dalam bicaranya, tapi berkata seorang arif billah, yang berbicara adalah seorang yang tidak diragukan lagi kewaliannya. Bahkan guru daripada guru Al-Habib Al-Maulid Al-Hadith Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hatib, pengarang kitab Sifat Durar, gurunya yang bernama salah satunya Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas, dia berkata tidak maulid dibacakan kecuali Nabi hadir saat mahal ujian. Yang berkata beliau, bukan saya yang berkata. Jadi betul tadi Habib dan Nabi bilang kalau kita lagi berselawat, hadirkan wajah Nabi Muhammad. Karena ini yang diikuti oleh kita yang holkan hari ini, Habib al-Munzir bin Fuad al-Musawa. Bagaimana kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad memalingkan dari segala kenikmatan yang ada di alam ini. Beliau tidak pernah tergoyahkan dengan makanan kenikmatan yang ada di dalam dunia, karena beliau telah menyaksikan keindahan wajah Nabi Muhammad. Kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad setelah penyaksian. Jadi hadirkan diri kita bagaimana sosok mulia baginda Nabi besar Muhammad. Tadi Masya Allah dengan khususnya kita berselawat, memuji, mengagungkan Nabi Muhammad Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas. Bahkan sahabat daripada Al-Habib Ali Habsi yang holnya di Solo kemarin belum lama ini berkata, sahabatnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Abbas, Habib Ali ini punya guru namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Abbas. Kalau ada Habib Saleh bin Abdullah Abbas nggak berani nyengir Habib Abu Bakar bin Abdullah Abbas, saking hormatnya kepada Habib Saleh bin Abdullah Abbas. Jadi Habib Saleh bin Abdullah Abbas semenjak umur 6 tahun, 7 tahun tidak keluar dari nafasnya kecuali semuanya bernilai ibadah. Jadi kita bersyukur kita duduk di tempat ini, yang mendudukkan kita siapa? Sama-sama yakin kita. Yang menghadirkan, memudahkan langkah kaki kita. Saya dengan Habib Nabil dari Jakarta, Habib Muhammad bin Anis dari Surabaya, Al-Habib Sayyid Muhammad Amin dari Maghrib, ada teman-teman dari Malaysia, para asatid. Yang mendatangkan kita adalah Allah.
Kita punya niat betul, kita punya kasat betul, tapi memudahkan langkah kaki kita adalah Allah. Jadi syukuri ini nikmat. Kalau Allah syukuri kita beri nikmat ini, maka Allah akan tambahkan nikmat di atas nikmat, nikmat di atas nikmat, sehingga timbul tanda kita mendapatkan nikmat ketenangan ketika memuji Nabi Muhammad, ketenangan ketika mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Sama-sama kita yakin dengan baik, sama-sama kita mengerti dengan betul berapa banyak Nabi Muhammad di dalam riwayat mengatakan tidak selawat dibacakan kecuali aku balas dengan 10 kali selawat, tidak salam yang dibacakan oleh umatku kecuali aku balas salam mereka. Mengapa kita masih tidak dengar jawaban salam? Berarti ada sedikit yang salah mungkin, ada sedikit yang keliru dalam diri kita yang mungkin mesti kita perbaiki. Tadi Habib Nabil sudah kasih satu resepnya ketika berselawat, ketika mudah-mudahan dikhususkan hati kita, hadirkan wajah Nabi Muhammad ketika mengucapkan selawat. Oh, jangan nanti dipikir orang pura-pura khusyuk, jangan nanti dipikir orang sebelahnya kalau kita neteskan air mata, oh karena pura-pura soalin. Kita nggak bayangkan kalau Nabi Muhammad hadir terus kita masih mikirkan perasaan orang lain, kita nggak mikirkan perasaan Nabi Muhammad yang ada di depan kita. Kita nggak mikirkan bagaimana perasaan Nabi Muhammad, bagaimana perasaan Rasulullah yang tadi sangat mencintai kita umatnya, bahkan sebelum wafatnya sudah memikirkan umati. Bagaimana kecintaan Nabi Muhammad? Lantas mana kecintaan kita? Mana kecintaan kita dengan cara betul-betul ketika berselawat, walaupun tidak tahu di dalam riwayat selawat dibacakan dalam riak pun dan keadaan lupa pun dibalas. Abdul Mawahid As-Sadzali mengatakan 1 kali selawat dibalas sampai 10.000, itu bahkan dalam keadaan hati yang lalai. Bagaimana kalau hati kita hadir sehingga mungkin dibukakan hijab, sehingga terbukalah segala macam. Seperti Habibana Nabi selalu menantikan perjumpaan dengan Nabi Muhammad, bahkan ketika mau wafat tidak peduli karena akan berjumpa dengan kekasihnya. Banyak di antara kita memikirkan bahwa surga jauh lebih nikmat dari segala apa yang ada di dunia ini, betul. Tapi tidak ada kenikmatan yang jauh lebih besar dari segala surga dan isinya. Kenikmatan daripada bidadari surga, daripada istana-istana dan makanan-makanan surga apa? Perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Surga diciptakan dari setetes cahaya Nabi Muhammad. Allah ciptakan dari setetes cahaya itulah sungai-sungai yang indah, bidadari, kenikmatan surga hanya dari satu tetes. Bagaimana jika kita dapat ditampakkan wajah Nabi Muhammad? Makanya para alim ulama bersepakat, mereka yang sudah sampai tingkatan mereka kasih Allah, mereka terbukakan hijabnya, mereka dapat bertemu secara yaqظah dengan Nabi Muhammad atau dalam keadaan tidurnya, mereka tidak lagi perlukan surga dan kenikmatan surga. Kenapa? Karena mereka sudah dapat sesuatu yang berasal darinya surga diciptakan. Bahkan ada ulama besar, murid daripada Al-Imam Abi Hasan As-Sadzali dari Al-Maghrib sana, bernama Abu Abbas Al-Mursi. Lau ghaba anni Rasulullah min barzakh la tadina fi muslimin. Seandainya hilang saja sejak mataku Nabi Muhammad, aku nggak akan mengaku diriku sebagai seorang muslim. Bayangkan, karena kecintaan dan kedekatan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi hadirkan hati kita dari hal yang sepele. Siapa yang baca dari pagi ketika bangun tidur sebelum subuh atau waktu subuh ataupun siang, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Siapa baca juga? Beberapa anak-anak yang baca tadi baca alhamdulillah, sebuah kenikmatan deh. Tapi berapa banyak umat Islam nggak baca? Padahal suatu perkara yang ringan. Siapa yang memperhatikan kita masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dari masjid dengan kaki kiri? Ada yang kaki kita melazim ini? Atau karena kita buru-buru bisa masuk begitu saja? Ada yang perhatikan masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan? Apa kita ajarkan kepada anak kita? Apa kita perintahkan, kita cek dengan baik? Apa sunnah? Karena di zaman ini kita hanya perlu amal yang sedikit untuk mencapai kedudukan yang tinggi, beda dengan orang awal ini. Kalau kita betul-betul mengerjakan sunnah di ini zaman dari hal-hal yang sepele, tapi karena kita bawa Nabi Muhammad, tiada yang sepele dengan Nabi Muhammad. Kalau kita dihubungkan dengan Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu yang hina, tidak ada sesuatu yang murah, tidak ada sesuatu yang tidak berharga. Sendal jadi mulia bertemu dengan Allah karena nempel sama jasad Nabi Muhammad. Malaikat Jibril nggak mampu lagi naik.
itu sendal nempel dari kulit hina mampu bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena semua dibangun dengan Nabi Muhammad. Jadi syukuri ini nikmat, syukuri kita masih punya ketenangan jiwa, ketenangan di dalam pikiran kita ketika berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan ada saudara-saudara kita yang mungkin kita bisa Nabi, jangan pandang rendah mereka. Kadang-kadang mata kita terhijab dari Nabi Muhammad karena kita cenderung melihat orang lain sama muslim dengan pandangan lebih rendah dari diri kita. Kita melihat saudara kita sama muslim dengan pandangan merendahkan. Kita merasa jauh lebih hebat, kita merasa jauh lebih mulia dari yang lain. Kita nggak tahu dari kita di benar Nabi umur kita sampai kalah. Sampul mereka orang-orang istimewa yang Allah datangkan pulang dari tempat ini. Tidak ada yang jauh lebih istimewa ketika orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Syekh Tariqah daripada Sayyid Ahmad Ar-Rifai, kepala Tariqah dari Idrisiyah, pernah berkata di hadapan muridnya. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini kepala waktu ziarah ke makam Nabi Muhammad, itu keluar tangan Nabi Muhammad. Keluar tangan Nabi Muhammad yang mulia. Ini nggak mungkin bohong, karena yang meriwayatkan 3.000 ulama yang tidak mungkin berdusta. 3.000 ulama yang nggak mungkin berdusta. Keluar tangan Nabi Muhammad. Syekh Ahmad Ar-Rifai. Tapi apa perkataan beliau? Kata dia, demi Allah, kata dia, ketika dia mengajarkan murid-muridnya, demi Allah, seandainya aku yang saat ini mengajarkan kepada kalian, ada terbesit di dalam pikiranku bahwa aku jauh lebih mulia dari kalian semua, maka aku rela, dia bersumpah, aku rela dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, dan Haman. Bayangkan orang-orang yang dapat laknat. Jadi jangan pernah kita melihat manusia lain, melihat yang lebih tua pandang mereka lebih banyak ibadahnya, melihat yang lebih muda pandang mereka lebih sedikit dosanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini, perkumpulan yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Hati benar muslim. Alangkah bahagianya beliau ketika menyaksikan saat ini disampaikan kabar kepadanya bahwa di Hongkong muslimat Hongkong berkumpul untuk memuliakan Rasulullah. Apakah tidak disampaikan lafaz dunu amwatun bal ahya'un walakin antum la tashurun. Jangan kalian berpikir mereka yang berjuang di jalan Allah mereka meninggal. Mereka hidup, mereka mendapatkan keadaan, mereka mendapatkan kenikmatan. Derajat mereka semakin tinggi di sisi Allah karena masih ada yang mengikuti perjalanannya, karena masih ada berkat Habib Munir, pahalanya selalu mengalir kepada beliau hingga kepada Nabi Muhammad. Bahkan di alam kuburnya setelah wafatnya, kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah, kedudukannya semakin mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita pun menjadi para pejuang seperti beliau. Bagaimana supaya beliau menyebarkan ini selawat, bagaimana mengajarkan sunnah Nabi Muhammad sehingga tidak satu tempat pun, bahkan di negeri yang jauh pun di Hongkong ini luar biasa. Saya menyaksikan dengan pandangan sangat bangga terhadap beliau, karena berkat beliau kita mengenal bagaimana kita pada Nabi Muhammad, bagaimana selawat kita pada Nabi Muhammad, karena tiada yang sia-sia. Bahkan satu selawat yang kita bacakan saat ini kelak yang akan menyelamatkan kita di yaumul qiyamah. Ya Allah, ya Allah, telah kami sampaikan apa yang harus kami sampaikan, dan telah didengarkan apa yang mereka harus dengarkan. Jika adalah kebenaran darimu ya Rabb, dan dari atas izinmu ya Allah, mudah-mudahan Allah yang maha melihat menyaksikan kita dan menurunkan rahmat yang sangat kecil. Allah yang maha mendengar tadi mendengarkan selawat yang kita bacakan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada Habib dan Al-Mundir kedudukan yang semakin tinggi di sini. Karena dengan berkat beliau saat ini dan berkat kehendak Habib dan Nabil, kami dapat berkumpul di sini, bahkan di negeri yang tadinya mungkin tidak akan terdengar lantunan selawat seperti ini. Perbuatan yang membuat bangga Nabi Muhammad, perbuatan yang membuat senang hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengar dan melihat hati dengan perasaan tersenyum bangga, tersenyum gembira, di mana manusia lain umat Islam membuat Nabi Muhammad menangis karena kebobrokan dan perilaku mereka yang jauh. Tapi kita yang berkumpul di tempat ini nanti akan membuat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di Rasulullah di Hongkong para muslimat Allah yang balas kebaikan mereka dan sinar manusia. Dan kita yang duduk di sini jangan takut bahwa kelak yang akan menyelamatkan kita adalah Nabi Muhammad. Dengan selawat yang kita bacakan,
hadirkan hati kita bersih di jiwa kita agar kita senantiasa menggapai limpahan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini nggak usah saya sebutkan satu persatu nama kita dan apa kebutuhan kita, karena Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha mengetahui, Allah zat yang maha meneliti di dalam jiwa kita. Allah tahu apa yang menjadi hajat dan kesulitan ibu-ibu. Allah maha mengetahui siapa nama kita satu persatu, sehingga mudah-mudahan nama kita pun seperti dikatakan tadi, orang yang saling mencintai karena Allah, yang akan mendapatkan kecintaan Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina min ajli. Allah akan wajibkan kecintanya bagi mereka yang saling mencintai karena Allah. Tiadalah kita berkumpul di tempat ini kecuali kecintaan kita kepada Habibana al-Munzir karena Allah, karena dia telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.